Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustin, stambuk 199215204. Kelas A, mata kuliah perpajakan 2, program studi akuntansi terapan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai merupakan penggantian dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi menandai untuk penampungan kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan beberapa penataan pajak. Pajak penjualan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 1. Adanya pajak berganda. 2. Bermacam-macam tarif. Ada 9 macam tarif sehingga menimbulkan kesulitan pelakunya. 3. Tidak mendorong ekspor. 4. Belum dapat mengatasi penyuluhan. Pajak pertambahan nilai mempunyai kelebihan antara lain: 1. Menghilangkan pajak berganda. 2. Menggunakan tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaan. 3. Netral dalam bersaing dalam negeri. 4. Netral perdagangan internasional. 5. Netral dalam pola konsumsi. 6. Dapat mendorong ekspor. Dalam pertambahan nilai pajak ini langsung dan pajak konsumsi dalam negeri. Dasar hukum yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Barang kena pajak BKP. Barang adalah barang yang berwujud, yang mewujudkan sifat atau hukumnya, dapat berupa barang banyak atau barang tidak gerak, dan barang tidak berwujud adalah barang kena pajak. Barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Jasa kena pajak JKP. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan dan perbuatan. Objek pajak penambahan nilai PPN dikenakan atas: 1. Penyerahan BKP dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan JKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah dan di dalam daerah. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah dan di dalam daerah. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPNBM yang terutang, perlu adanya dasar pengenaan pajak DPP, yang menjadi DPP adalah: yang pertama, harga jual; kedua, penggantian; ketiga, nilai impor; keempat, nilai ekspor; dan kelima, nilai lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tarif. Yang pertama, tarif pertambahan nilai. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP terwujud, ekspor BKP tidak terwujud, dan ekspor JKP jasa kena pajak. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif PPNBM dapat ditetapkan dalam bentuk kelompok tarif, yaitu tarif yang paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang yang kena pajak yang tergolong mewah dan dikenakan PPNBM dengan peraturan pemerintah, sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM diatur dengan atau
berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Adapun faktor pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha. Kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktor pajak dibuat pada 1. Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran terjamin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan yang pertama memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Hindari pajak berganda. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dapat di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Pendalaman termasuk rawa-rawa, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. B. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau ditetapkan secara tepat pada tanah atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah 1. Jalanan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 2. Jalan tol. 3. Pagar mewah. 4. Tempat olahraga. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. 2. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, wali kota, pemerintah daerah setempat. 3. Berdasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Pengurangan pajak. Pengurangan diberikan atas pajak PBB terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak karena sebab tertentu lainnya. 2. Wajib pajak pribadi atau badan dalam hal objek-objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang luar biasa. 3. Wajib pajak anggota veteran perjuangan kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang. Keputusan pengurangan. 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak tentang yang lebih dari 500 juta. 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari 500 juta. 3. Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagiannya, dan menolak perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagaimana dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan pangan, usaha juga memperoleh alat investasi yang sangat menggantungkan. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang BPHTB adalah pemenuhan kewajiban. BPHTB adalah berdasarkan sistem, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. 2. Berdasarkan tarif ditetapkan sebesar 5% dari perolehan objek pajak. 3. Agar pelaksanaan terutang undang-undang dapat berlaku secara efektif, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melonggarkan ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undang yang telah berlaku.